Hai, kembali lagi nih di AA Channel. Pada video kali ini, AA Channel ingin mengupas film yang berjudul Mom and Dad. Dan tidak lupa juga, AA Channel selalu berdoa agar semua yang menonton video ini sehat dan selalu bahagia ya. Baik, langsung saja kita mulai alur filmnya. Film ini diawali dengan gambar semut di siaran televisi, dan tak lama kemudian, scene berpindah ke arah mata dari seorang wanita yang sedang memutar lagu dari radio di dalam mobilnya. Dan anehnya, wanita itu keluar dari mobil dan meninggalkan anaknya tanpa rasa ragu. Ia sengaja memberhentikan mobilnya di tengah rel kereta api. Sampai-sampai mobil pun tertabrak dan anaknya meninggal dunia. Di adegan lain, kita diperlihatkan ada anak perempuan bernama Carly yang saat itu sedang menelpon pacarnya bernama Raymond. Tak lama kemudian, ia dikejutkan dengan kedatangan adiknya Josh yang mengejeknya. Di film ini, kita akan fokus di keluarga Carly dan Josh yang terdiri dari 4 orang. Ayah bernama Brent, ibu bernama Kendall. Keluarga Carly tinggal di kota yang tentu aman dan nyaman, di mana di setiap sudut jalan orang tua bersama anak-anak mereka. Di pagi hari, seperti biasa, Carly dan keluarga diawali dengan sarapan dan kumpul bersama. Mereka juga memiliki pembantu yang bernama Bibi Sun dan memiliki anak perempuan bernama Lisa. Di tengah sarapan, ibu dan ayah Carly melihat insiden mobil yang tertabrak kereta. Carly tidak memperdulikan berita itu. Carly meminta untuk mengubah siaran TV dan juga meminta izin untuk agar membawa pacarnya ke rumah nanti malam. Tetapi ayah dan ibu Carly tidak setuju dikarenakan kakek dan neneknya juga akan datang nanti malam. Dan Carly juga tidak diizinkan untuk berpacaran karena usia Carly baru 17 tahun. Kemudian, Carly diantar oleh ibunya ke sekolah saat ini. Sepanjang jalan, Carly malah mendiamkan ibunya tanpa menghiraukan obrolan ibunya. Sehingga ibunya beranggapan bahwa Carly tidak suka dengannya dan tidak menganggap nasihat darinya. Dan bisa kita lihat hubungan antara ibunya Carly sedang tidak baik-baik saja. Namun, ibu Carly masih tetap memberitahu bahwa abis ini ibunya mau ke rumah sakit karena mau menemani adiknya yang sedang melahirkan di rumah sakit. Namun Carly masih saja tidak peduli dengan apa yang dibicarakan ibunya. Di tempat lain, Josh adik Carly yang belum sekolah hanya bermain di rumah seharian. Di film ini, Josh adalah sosok yang bandel dan hiperaktif. Sampai aktifnya kepala bapaknya ditimpuknya sampai berdengung dan langsung terkaget. Meskipun begitu, ayahnya tetap sabar dan tetap tersenyum menatap Josh dan ayahnya pun pergi kerja seperti biasa. Beberapa jam kemudian di tempat lain, di ruangan kelas, memperlihatkan seorang wanita bernama Jui sedang mendengarkan musik. Jui merupakan teman Carly di sekolah. Balik ke rumah, Josh yang sedang bermain di rumah ditemani oleh Bibi Sun dan anaknya Lisa. Josh yang lincah sedang bermain pesawat-pesawatan sambil berlari ke sana kemari. Saat pesawat Josh terjatuh, Josh melihat ke arah dapur dan terkaget. Di tempat lain, ternyata ibu Carly dan ibu Jui sedang nongkrong di kafe. Di tengah obrolan, ibu Jui bercerita bahwa Carly pernah bercerita ke Jui, pernah mengambil uang Kendall diam-diam. Mendengar cerita itu, Kendall sebagai ibu Carly tetap berusaha tenang dan membela anaknya itu. Tapi tetap saja ibu Jui manasin Kendall agar Kendall memarahi Carly. Di tempat berbeda, saat ibu mereka sedang bergosip, anak mereka sedang belajar di kelas yang sama. Saat lagi mengajar, ada telepon yang meminta agar salah satu siswa keluar dari ruang kelasnya. Tidak lama kemudian ada telepon lagi yang membuat cemas, hingga terlihat dari jendela banyak mobil polisi menuju ke sekolah mereka. Dan dari telepon itu lagi ada siswa lagi yang disuruh keluar dari ruang kelas. Entah apa yang sedang terjadi, tidak ada yang tahu termasuk gurunya, tidak tahu apa-apa. Dan di sisi lain, Raymond yang sedang ujian semester merasa ada yang aneh
karena banyak orang tua yang menunggu di pintu, padahal Raymond dan teman-temannya baru saja mulai ujian. Dan masih ada waktu 1 jam untuk menyelesaikan ujian. Ya jujur saja guys, gua agak merinding juga baca cerita ini guys. Di tempat lain, Carly dan Joey pun melihat banyak sekali anak-anak yang beramai-ramai keluar kelas dengan cepat. Karena semua anak disuruh pulang dipanggil orang tuanya masing-masing. Di luar sekolah, Carly dan Joey melihat ada seseorang ibu yang nekat manjat pagar dan ditangkap oleh polisi. Dan gak tahu kenapa di seluruh gerbang sekolah sudah dipenuhi oleh orang tua murid. Di ruang ujian, Raymond yang sudah mengisi ujian langsung mengumpulkan hasil ujiannya. Dan dia diperbolehkan untuk keluar dan pulang. Saat Raymond membuka pintu, ternyata orang tua siswa sudah menunggu di depan pintu. Saat Raymond keluar, orang tua murid lain malah langsung masuk ke kelas ramai-ramai. Seru nih, bakalan kayak demo ya guys. Suasana di sekolah semakin tegang. Entah kenapa, karena tidak ada hujan, tidak ada gempa, tapi orang tua mereka kelihatan panik sekali dan orang tua memanggil anak mereka masing-masing. Biar nggak makin rusuh, pihak sekolah meminta polisi menjaga sekolah itu. Namun ada ibu-ibu memanggil nama anaknya. Dengan polosnya anak itu langsung berlari dan memanjat pagar. Guru dan polisi yang melihat anak itu langsung menahan. Ya, namun anak itu dengan keras tetap mau keluar dari sekolah. Alhasil, anak itu pun langsung ditusuk oleh ibunya dan kepanikan pun semakin menjadi-jadi. Pagar pun terbuka. Alhasil dengan sekuat tenaga, orang tua tersebut dengan sengaja membunuh anaknya sendiri. Polisi pun berusaha menjaga dan menolong dari ancaman orang tua mereka. Carly dan Joey terus bersembunyi, dan beruntungnya orang tua mereka malah tidak datang ke sekolah tersebut. Di tempat lain, Raymond yang pulang bersepeda biasa saja pulang ke rumahnya, dan ketika mau berganti pakaian, dia melihat ayahnya sedang terduduk dan rumahnya juga dalam kondisi berantakan. Dan Raymond pun membersihkan rumahnya. Setelah beres, Raymond yang ingin melihat ayahnya sudah tidak berada di kursi lagi. Siaran TV yang ditonton ayahnya pun semut dan tidak jelas apa yang ditonton. Ayahnya pun menampar Raymond tanpa alasan. Ayahnya yang kelihatan linglung langsung mengambil botol beling. Saat itu juga botol yang diambil ayahnya dipecahkan dan mau diarahkan ke Raymond. Raymond hanya bisa terdiam dan ketakutan. Ayahnya yang seperti orang gila langsung menyerang Raymond hingga tertusuk dan tangannya terluka. Merasa ada yang aneh dan terancam, Raymond pun menghindar. Ayah Raymond yang mengejar Raymond malah terjatuh dan malah menusuk lehernya sendiri. Dalam kondisi sakit, Raymond yang ingin membantu malah tetap saja mau dibunuh ayahnya. Di tempat lain, ibunya Carly malah menangis sejadi-jadinya di dalam mobil. Dia teringat sifat Carly yang membuat ibunya merasa rendah di mata orang lain. Padahal ibunya selalu membela Carly di depan orang-orang. Gak lama dari itu, Kendall mendapat telepon dari adiknya yang ingin melahirkan agar datang ke rumah sakit. Carly dan Joey yang berhasil kabur langsung pulang ke rumah Joey untuk bersembunyi. Joey adalah anak orang kaya, namun sayangnya hobinya Joey adalah mabuk dan merokok. Carly yang menghidupkan TV mendapati berita dan langsung memberitahu Joey bahwa fenomena ini terjadi massal dan belum ada yang tahu penyebabnya apa. Tapi yang jelas fenomena ini aneh karena orang tua ingin membunuh anaknya sendiri. Joey yang tidak peduli dengan berita itu langsung pergi ke atas, namun di atas sudah menunggu ibunya sambil memegang fotonya berdua. Carly yang bingung, Joey yang tidak turun-turun menyusul naik ke atas. Saat Carly naik, dia terkejut karena Joey sudah tewas dibunuh oleh ibunya sendiri. Singkat cerita, ibunya Carly sudah tiba di rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, ia penasaran dengan apa yang diberitakan di dalam TV. Fenomena yang sedang terjadi dikarenakan ada yang sengaja menyuntikkan virus di mana virus itu dapat merubah sifat sayang kepada anak menjadi benci, bahkan membunuh anaknya sendiri.
Kendall yang langsung naik ke ruangan melahirkan adiknya yang sedang berjuang melahirkan. Namun anehnya, layar monitor berubah menjadi semut dan adiknya. Kendall bukan bahagia, dia malah memeluk dengan keras anaknya, hingga membuat bayi yang baru dilahirkan itu susah untuk bernapas. Melihat hal itu, Kendall langsung menolong bayi tersebut, dan dokter juga membantu Kendall untuk menyelamatkan bayi itu. Tapi ibunya malah mengambil Carter untuk menusuk bayinya, dan akhirnya bayi itu berhasil selamat dan digendong oleh Kendall, ibunya Carly. Tetap saja ibunya tetap berusaha untuk membunuh bayi yang baru dilahirkan itu. Di tempat lain, Carly yang melihat temannya Joey yang dibunuh ibunya terus berlari. Di tempat lain, dia melihat bapak-bapak dengan bangganya yang telah membunuh anaknya dengan tongkat baseball. Carly yang sangat ketakutan melihat bapak itu langsung berlari. Untungnya ada Raymond datang dengan tiba-tiba. Setelah itu, kita lanjut ke part 2 ya.